Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok saya dengan judul topik studi dampak cuaca ekstrim pada aktivitas akademik dan sehari-hari berdasarkan persepsi mahasiswa ITB di Jatinangor. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Helena Juwita dari Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika dengan NIM 15124.085 dari kelompok 1 kelas 17. Seperti yang kita ketahui, Jatinangor merupakan salah satu kota yang menjadi pusat pendidikan. Nah, Jatinangor ini sering mengalami fenomena hujan deras, suhu ekstrim, ataupun angin kencang yang ternyata itu mengganggu mobilitas akademik mahasiswa di dalamnya. Nah, meskipun cuaca ekstrim telah banyak dikaji, tetapi ternyata pengalaman mahasiswa dalam menghadapi cuaca ekstrim ini masih minim diteliti. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa ITB Jatinangor terhadap dampak cuaca ekstrim. Berikut adalah 3 rumusan masalah yang mendasari penelitian kelompok kami. Yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa ITB Jatinangor terhadap dampak cuaca ekstrim pada aktivitas akademik mereka. Yang kedua, apa saja dampak cuaca ekstrim yang dirasakan oleh mahasiswa ITB Jatinangor dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa ITB Jatinangor beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrim dalam menjalankan aktivitas akademik dan sehari-hari. Berikut adalah beberapa tujuan dari penelitian yang kami lakukan, yang diikuti oleh juga manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang telah kami lakukan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam landasan teori, di mana teori inilah yang mendasari penelitian ini. Yang pertama ada cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan atmosfer yang berlangsung secara singkat dan bisa berubah dengan cepat. Cuaca ini biasanya dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah letak geografis dan topografi. Lalu, kalau iklim, itu iklim menggambarkan pola cuaca rata-rata di suatu wilayah dalam jangka yang panjang. Biasanya memakan waktu minimal 30 tahun. Nah, meskipun berbeda, data cuaca jangka panjang ini berkaitan dengan iklim karena data cuaca jangka panjang itu menentukan iklim suatu daerah. Selanjutnya, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu adalah kondisi atmosfer di mana berlangsung di luar batas normal dan berpotensi untuk menimbulkan gangguan dan dampak terhadap kehidupan manusia, lingkungan, ataupun infrastruktur. Nah, cuaca ekstrim ini dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah perubahan iklim global seperti El Nino dan La Nina. Nah, selain dari alam, ternyata aktivitas manusia seperti urbanisasi juga dapat menimbulkan atau mengubah kondisi lingkungan menjadi cuaca yang ekstrim. Nah, contoh yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada hujan lebat, angin badai, kekeringan, dan kabut yang tebal. Kemudian, apa hubungan atau kaitan antara cuaca ekstrim dan akademik? Nah, cuaca ekstrim itu tentu berpengaruh terhadap mobilitas aktivitas akademik, karena khususnya di Jatinangor banyak mahasiswa yang berpergian ke kampus menggunakan motor. Misalnya, suatu hari mahasiswa ingin pergi ke kampus, tapi ternyata terjadi peristiwa seperti hujan lebat, ataupun banjir, atau angin kencang. Hal ini tentu menghambat perjalanan mereka untuk pergi ke kampus. Atau kegiatan akademik yang bersifat lapangan seperti praktikum, survei, atau penelitian luar juga rentan tertunda atau dibatalkan karena kondisi cuaca. Nah, kalau hal ini terus terjadi, maka dapat berpengaruh terhadap pencapaian akademik dan ketuntasan studi mahasiswa. Selanjutnya, oleh karena itu, kelompok kami melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apa dampak sebenarnya cuaca ekstrim terhadap aktivitas mahasiswa dari persepsi mahasiswa itu sendiri. Kami menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif yang melibatkan persepsi responden dan observasi lapangan, di mana kami berfokus pada mahasiswa ITB di Jatinangor. Nah, kami menggunakan 2 cara, yaitu kuesioner dan studi literatur.
Kuesioner ini sendiri disebarkan secara daring melalui media sosial dan grup WhatsApp dengan target 35 responden, dan responden dipilih dari berbagai program studi untuk memastikan keragaman data yang akan kami peroleh. Selanjutnya, studi literatur dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang cuaca ekstrem dan dampaknya. Beberapa literatur yang kami kaji itu meliputi penelitian tentang fenomena cuaca ekstrem, dampak cuaca ekstrem pada aktivitas manusia, khususnya di sektor pendidikan, dan yang terakhir strategi adaptasi terhadap cuaca ekstrem. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi pembahasan. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah bagaimana Anda mendefinisikan cuaca ekstrim? Beberapa mahasiswa menjawab cuaca ekstrim adalah kondisi cuaca yang berbeda dari biasanya, cuaca yang berubah-ubah, cuaca yang tidak lazim pada zona iklimnya, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, apakah Anda pernah mengalami kondisi cuaca ekstrim selama berada di Jatinangor? 94,4% mahasiswa menjawab iya. Artinya, sebagian besar mahasiswa pernah mengalami kondisi cuaca ekstrim selama berada di Jatinangor. Yang ketiga, jenis cuaca ekstrim apa yang paling sering Anda alami di Jatinangor? Ternyata, hujan lebat, hujan sertai angin atau kilat atau petir dan angin kencang adalah jenis cuaca ekstrim yang paling sering dialami oleh mahasiswa di Jatinangor. Selanjutnya, seberapa sering Anda mengalami kondisi cuaca ekstrim tersebut? Jawabannya adalah jarang-jarang. Kemudian, berdasarkan pengalaman Anda, pada bulan apa saja kondisi cuaca ekstrim di Jatinangor sering terjadi? Ternyata, paling sering terjadi itu di bulan Februari. Selanjutnya, apa saja dampak yang Anda rasakan akibat dari kondisi cuaca ekstrim tersebut, khususnya pada kegiatan akademik dan sehari-hari? Mahasiswa menjadi sulit melakukan aktivitas yang harus dilakukan di luar ruangan, menjadi malas pergi ke kampus dikarenakan hujan, kemudian sulit untuk berpergian, dan lain-lain. Yang terakhir, bagaimana cara Anda beradaptasi dengan kondisi cuaca yang ekstrim? Beberapa mahasiswa menjawab selalu sedia payung, membawa jaket atau jas hujan, dan memakai sunscreen, dan lain-lain. Artinya, kita dapat melihat apa sih dampak cuaca ekstrim terhadap aktivitas akademik mahasiswa. Nah, berdasarkan kuesioner, 36 mahasiswa ITB Jatinangor menyatakan bahwa 94,4% itu pernah mengalami cuaca ekstrim di wilayah Jatinangor. Artinya, sebagian besar mahasiswa ini pernah mengalami kondisi cuaca ekstrim, misalnya hujan lebat yang dimana ini berdampak pada mobilitas mereka untuk pergi ke kampus, proses pembelajaran mereka di kampus, dan kondisi psikologis mereka. Hujan ini sering menyebabkan keterlambatan hadir ke kelas, resiko kerusakan perangkat elektronik, serta suara hujan deras yang mengganggu penyampaian materi oleh dosen. Selain itu, aktivitas kerja kelompok juga dapat terhambat dan semangat belajar bisa menurun akibat demotivasi yang berdampak pada performa akademik. Selanjutnya, dampak cuaca ekstrem terhadap aktivitas sehari-hari manusia dari kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa cuaca ekstrem juga mempengaruhi kondisi fisik dan mental mahasiswa. Dari segi fisik, perubahan cuaca ekstrem ini menurunkan daya tahan tubuh mahasiswa. Misalnya, saat mahasiswa terkena hujan di jalan saat perjalanan ke kampus, itu dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit. Secara mental, mahasiswa kerap merasa cemas terhadap kemungkinan bencana atau hal-hal sepele seperti cucian yang mungkin tak kering, yang pada akhirnya dapat mengganggu konsentrasi belajar mereka. Nah, selanjutnya adalah adaptasi mahasiswa Jatinangor dalam menghadapi cuaca ekstrim. Dalam menghadapi cuaca ekstrim Jatinangor, mahasiswa melakukan berbagai bentuk adaptasi, seperti misalnya yang pertama, menyiapkan perlengkapan anti hujan, yaitu payung, jas hujan, atau cover tas, jaket tebal, atau memanfaatkan aplikasi perkiraan cuaca dan mesin pengering pakaian. Kemudian, selain itu, untuk menjaga kesehatan tubuh di saat cuaca ekstrim, mereka rutin berolahraga di dalam ruangan, mengonsumsi makanan yang bergizi, vitamin, serta menjaga pola tidur. Secara akademis, sebagian dari mereka menggunakan headset dengan fitur noise cancelling agar tetap bisa fokus belajar meskipun terganggu dengan suara hujan yang deras. Tapi, walaupun begitu, ternyata tidak semua mahasiswa mampu beradaptasi dengan optimal. Hal ini juga dikarenakan oleh keterbatasan fasilitas yang ada. Dari respon mahasiswa berdasarkan kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa 36 mahasiswa ITB Jatinangor
yang merupakan 94,4% itu pernah mengalami cuaca ekstrim yang berdampak langsung terhadap kehidupan akademik mereka, mobilitas mereka, kesehatan fisik dan mental mereka. Tetapi dari hal tersebut, sebagian mahasiswa sudah melakukan adaptasi seperti menyiapkan perlengkapan anti hujan, menjaga daya tahan tubuh, hingga memanfaatkan teknologi penunjang pembelajaran. Tapi sebagian mahasiswa lagi juga belum mampu beradaptasi optimal karena adanya keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, disarankan untuk pihak kampus diharapkan menyediakan sarana penunjang yang lebih memadai, seperti misalnya memperbanyak jalur teduh di daerah kampus, memperkuat koneksi internet agar lebih stabil. Selain itu juga diperlukan kebijakan perkuliahan yang fleksibel saat cuaca sedang tidak bersahabat, dan edukasi tentang kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim melalui informasi cuaca dan pelatihan adaptasi. Sekian presentasi mengenai dampak cuaca ekstrim terhadap kegiatan akademik mahasiswa berdasarkan persepsi mahasiswa itu sendiri di ITB Jatinangor. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.